Tidak ada yang menyangka bahwa seorang perempuan dengan citra sebersih kaca, seanggun putri kerajaan, akan terseret dalam pusaran skandal korupsi terbesar dalam sejarah industri pertambangan Indonesia. Dulu, ia dikenal sebagai lambang kesempurnaan. Wajahnya menghiasi iklan-iklan televisi, suaranya lembut, senyumnya tulus. Ia adalah ikon istri ideal, ibu yang penyayang, dan publik figur yang nyaris tak pernah tersentuh gosip murahan. Tapi di balik semua keanggunan itu, ternyata ada rahasia gelap yang perlahan terkuak, sebuah kehidupan mewah yang dibiayai dari sumber yang tak pernah ia ceritakan, bahkan kepada sahabat terdekatnya. Ketika sang suami, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mega korupsi tambang timah dengan potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah, mata publik tiba-tiba berbalik ke arah Sandra Dewi. Rumah-rumah mewah mereka disita, deretan mobil eksotis termasuk Rolls-Royce hadiah ulang tahun dan Mini Cooper edisi terbatas untuk sang anak diangkut penyidik. Dan untuk pertama kalinya, nama Sandra Dewi disebut dalam siaran pers kejaksaan, bukan sebagai aktris, bukan sebagai model, tapi sebagai saksi dari aliran dana haram yang mengalir melalui keluarganya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah tangga sempurna Sandra Dewi dan Harvey Muiz? Apakah ia benar-benar tidak tahu dari mana asal kekayaan itu? Atau selama ini ia memilih bungkam demi menjaga citra? Inilah kisah tentang seorang bintang yang jatuh dari langit tertingginya. Bukan karena kehilangan talenta, tapi karena terlalu dekat dengan cahaya yang membakar. Sandra Dewi, nama yang selama bertahun-tahun identik dengan kata sempurna. Sejak awal kemunculannya di layar kaca Indonesia pada pertengahan 2000-an, publik langsung terpikat oleh sosoknya. Seorang perempuan dengan wajah oriental yang menenangkan, tata bicara lembut, dan pribadi yang jarang tersentuh kontroversi. Lahir dengan nama Monica Nicole Sandra Dewi Gunawan Basri pada 8 Agustus 1983 di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, ia tumbuh dalam lingkungan keluarga religius dan multietnis. Ibunya berdarah Palembang, ayahnya keturunan Tionghoa, dan silsilah keluarganya bahkan disebut memiliki jejak Jepang. Masa kecilnya tak semewah hidupnya kini. Ia sempat mengalami masa-masa sulit sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, termasuk perlakuan diskriminatif yang ia terima karena latar belakang etnis Tionghoa. Namun pengalaman itu membentuk mentalitas kuatnya, sebuah keteguhan untuk tetap lembut di luar, tapi kokoh di dalam. Setelah menyelesaikan pendidikan di London School of Public Relations Jakarta, Sandra mencoba peruntungan di dunia hiburan. Dan seperti dongeng klasik yang berjalan sempurna, ia berhasil memukau juri dalam ajang pemilihan Duta Pariwisata Van Fearless Female Cosmopolitan 2006. Dari sanalah segalanya berubah. Film Quickie Express, 2007, menjadi gerbang utama menuju puncak popularitas. Aktingnya yang natural sebagai gadis polos namun menggoda di film bergenre komedi dewasa tersebut membuktikan bahwa ia bukan sekadar wajah cantik. Ia lantas membintangi berbagai judul sinetron primetime, menjadi brand ambasador produk-produk mewah seperti Clear, Nokia, Toyota, bahkan menjadi wajah resmi Walt Disney Indonesia. Kepribadiannya yang tidak neko-neko membuat ia dipercaya untuk mengisi banyak acara keluarga, menjadi bintang iklan, dan menjadi role model bagi banyak perempuan muda Indonesia. Puncak kesuksesannya secara personal terjadi pada 2016, ketika ia menikah dengan pengusaha muda Harvey Muiz dalam sebuah pernikahan impian di Tokyo Disneyland. Pernikahan mereka disebut-sebut sebagai Royal Wedding-nya Indonesia. Gaun putih mewah, karpet merah, kastil Disney sebagai latar belakang. Segalanya seperti diatur dari skenario Hollywood. Sandra tampak menemukan hidup sempurna, keluarga, ketenaran, anak-anak, dan kekayaan. Ia tak pernah tersangkut skandal. Kehidupan rumah tangganya terlihat harmonis, jauh dari drama selebriti lain yang kerap menjadi santapan infotainment. Bahkan ketika mulai mengurangi aktivitas di dunia hiburan demi fokus menjadi istri dan ibu, publik semakin menghormatinya. Namun ada satu hal yang pelan-pelan menjadi pertanyaan diam-diam di benak banyak orang. Dari mana sebenarnya kekayaan Harvey Muiz berasal? Harvey dikenal sebagai pengusaha di sektor pertambangan, namun sangat jarang tampil di depan media. Tak banyak informasi detail yang bisa ditemukan tentang bisnisnya. Tapi gaya hidup pasangan ini sungguh luar biasa. Rumah mewah di kawasan elit, koleksi mobil mahal, perayaan ulang tahun anak dengan konsep istana dan karakter Disney lengkap, hadiah berupa jam tangan miliaran rupiah. Semua itu seperti mimpi hingga tiba-tiba kenyataan menampar. Awal 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung membuka penyelidikan besar-besaran terhadap dugaan korupsi sistem perdagangan timah di bawah BUMN Indonesia. Di antara nama-nama besar yang terseret, muncul satu nama yang mengejutkan publik, Harvey Muiz. Suami dari putri bangsa yang selama ini dikenal bersih, ramah,
dan religius. Kejaksaan menyebut bahwa Harvey berperan sebagai konsultan ilegal dalam memuluskan ekspor timah ilegal melalui perusahaan-perusahaan cangkang. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara diperkirakan mencapai 271 triliun rupiah. Skema ini disebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi, pengusaha besar, dan pengalihan dana ke berbagai pihak termasuk, diduga, ke gaya hidup mewah keluarganya sendiri. Sandra Dewi mendadak menjadi sorotan. Rumah mewah mereka di Jakarta disita. Mobil Rolls-Royce yang pernah ia banggakan di media sosial diangkut penyidik. Bahkan Mini Cooper kecil yang ia hadiahkan kepada anak sulungnya, Rafael, ikut disita karena dianggap bagian dari hasil aliran dana ilegal. Foto-foto pernikahan mewah mereka kembali viral, kali ini dengan narasi yang jauh dari impian. Mereka yang dulu memuja Sandra mulai bertanya, benarkah ia tidak tahu? Atau selama ini ia berpura-pura tidak tahu? Dan jika memang ia tahu, mengapa ia tetap diam? Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan. Sandra beberapa kali dipanggil sebagai saksi. Namun gaya komunikasinya tetap kalem, santun, seolah ingin tetap menjaga citra. Ia mengatakan bahwa ia mempercayai suaminya dan menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang. Tapi netizen tak semudah itu melupakan. Banyak yang merasa dikhianati oleh citra yang selama ini dijual sebagai perempuan sempurna. Apakah ini hanya cobaan hidup? Atau justru bukti bahwa selama ini ada lapisan gelap yang tak pernah diperlihatkan ke publik? Segalanya bermula dengan tenang, seperti kisah cinta dalam film romantis yang lambat tapi pasti membangun fondasi kepercayaan. Sandra Dewi bertemu Harvey Muiz bukan di dunia hiburan, tapi melalui pertemanan bisnis dan relasi sosial. Harvey bukan selebriti, bukan sosok flamboyan yang gemar tampil di media, namun justru itu yang membuat Sandra tertarik. Ia tampak sederhana, religius, dan laki-laki mapan tanpa perlu pamer. Dalam wawancara tahun 2018, Sandra mengaku ia bahkan tak tahu kalau Harvey sangat kaya ketika mereka mulai dekat. Pernikahan impian mereka di Tokyo Disneyland jadi simbol kehidupan sempurna. Bukan hanya karena biaya fantastis, tapi karena narasi yang dibangun, seorang putri akhirnya menemukan pangerannya. Publik mendukung mereka, menyebut Sandra berhasil keluar dari dunia glamor demi rumah tangga yang harmonis. Banyak yang mengidolakan kisah cinta mereka. Tapi benarkah semuanya sesempurna itu? Isyarat pertama muncul perlahan, lewat gaya hidup yang sangat mewah namun tak sebanding dengan eksposur bisnis Harvey. Rumah mereka di Jakarta Selatan disebut bernilai lebih dari 60 miliar rupiah, koleksi jam tangan Harvey setara satu apartemen mewah, perayaan ulang tahun anak dengan tema Disney lengkap hingga membawa karakter asli langsung dari Jepang. Dalam diam, orang mulai bertanya tapi belum ada yang berani bersuara lantang. Lalu datanglah badai itu. Awal 2024, Kejaksaan Agung mengumumkan penyidikan terhadap dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk. Nama Harvey Muiz muncul dalam daftar tersangka sebagai perantara konsultan fiktif yang berperan dalam menyusun skema kerjasama ilegal antara perusahaan swasta dan PT Timah. Dalam keterangan resmi, Kejaksaan menyebut bahwa Harvey menerima dana dalam jumlah luar biasa besar untuk memperlancar urusan teknis pertambangan. Jumlah yang diselidiki tak main-main, lebih dari 271 triliun rupiah potensi kerugian negara. Dana itu, menurut penyidik, dialirkan melalui berbagai perusahaan boneka, diputar dalam bentuk aset-aset mewah, hingga akhirnya sampai ke dalam gaya hidup keluarga Harvey masuk istrinya, Sandra Dewi. Disinilah kemegahan mulai runtuh. Rumah mereka digeledah. Koleksi mobil mewah disita. Rolls-Royce hadiah ulang tahun untuk Sandra disita. Mini Cooper untuk anak disita. Bahkan jam tangan Richard Mille yang viral sebagai simbol gaya hidup old money pun tak luput dari penyitaan. Media mulai menyoroti jejak harta benda keluarga ini, menelusuri aliran dana dan hubungan personal. Ketika Sandra dipanggil sebagai saksi, harapan publik sempat muncul bahwa ia akan bicara jujur, mengklarifikasi, atau bahkan menentang suaminya jika terbukti bersalah. Tapi kenyataan berkata lain. Ia tetap diam. Bahkan di media sosial, ia menutup kolom komentar dan memilih mengunggah kutipan-kutipan rohani yang bernada pasrah. Netizen terbelah dua. Sebagian merasa kasihan menganggap Sandra hanya korban, istri yang tak tahu menahu soal urusan bisnis suaminya. Tapi sebagian lagi mulai kehilangan simpati. Tidak mungkin ia tidak tahu, ujar banyak komentar. Sandra pasti paham dari mana kekayaan itu berasal, tapi memilih tutup mata karena kenyamanan.
Media sosial penuh dengan spekulasi. Apakah Sandra ikut menandatangani dokumen? Apakah rekening atas namanya dipakai sebagai penampung dana? Atau mungkin, apakah ia ikut menikmati uang haram tanpa bertanya? Puncaknya terjadi ketika kejaksaan menyita barang-barang pribadi Sandra. Bukan hanya milik Harvey, tapi benar-benar atas nama dirinya sendiri. Ini memicu pertanyaan serius tentang sejauh mana ia sebenarnya terlibat. Beberapa ahli hukum bahkan mulai mendiskusikan kemungkinan Sandra bisa dijadikan tersangka pencucian uang jika terbukti bahwa ia mengetahui dan membiarkan dana ilegal itu dipakai untuk membiayai kebutuhannya. Sosok Sandra Dewi yang dulu dipuja karena bersih, kini berubah jadi simbol kemewahan yang menipu. Dalam satu malam, narasi publik berputar 180 derajat. Dari panutan istri dan ibu, menjadi perempuan yang mungkin pura-pura tak tahu. Tapi yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan kepercayaan publik, melainkan kenyataan bahwa citra yang dibangunnya selama 2 dekade dengan kerja keras, citra bersih, dan konsistensi menjaga diri dari gosip hancur seketika. Semua pencapaian aktingnya, kerjasamanya dengan brand besar, bahkan kerja sosialnya, kini tertutupi oleh satu label, istri tersangka korupsi. Apakah ia pantas mendapat semua ini? Atau justru selama ini publik terlalu mudah percaya pada kemasan sempurna? Yang pasti, masa kejayaan Sandra Dewi kini tinggal kenangan. Ia pernah jadi idola, jadi teladan, jadi ratu. Tapi kini ia berdiri di antara reruntuhan reputasi, menatap tajam ke arah masa depan yang belum tentu ramah. Tak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang publik figur selain saat dunia yang dulu memujanya kini mulai meragukannya. Bagi Sandra Dewi, perubahan itu terasa drastis dari seorang ikon, good girl, menjadi pusat tanda tanya. Apakah ia benar-benar polos, atau hanya memainkan peran sepanjang waktu? Ketika penyidik kejaksaan mulai membongkar bukti demi bukti keterlibatan Harvey Muiz dalam mega skandal timah, publik hanya menunggu satu hal, pengakuan. Tapi bukan dari Harvey, dari Sandra. Karena meski ia tak ditetapkan sebagai tersangka, banyak hal yang membuat orang merasa tidak nyaman. Salah satu momen yang mengundang kehebohan adalah ketika terungkap bahwa Mini Cooper edisi spesial yang diberikan Sandra kepada putranya, Rafael Muiz, ternyata dibeli menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil korupsi. Mobil itu pun langsung disita, memicu gelombang komentar yang menyakitkan. Anaknya pun dimanjakan dengan uang rakyat, tulis salah satu netizen. Sandra tetap diam. Ia tak pernah bicara ke media. Tapi diamnya justru mengundang ribuan spekulasi. Kemudian muncul kabar bahwa saat pemeriksaan di kejaksaan, Sandra mengaku tidak mengetahui apapun soal sumber kekayaan Harvey. Saya hanya istri rumah tangga, katanya dalam berita yang dikutip banyak media. Tapi kalimat ini bukannya menenangkan publik. Justru sebaliknya netizen merasa pernyataan itu terlalu naif, bahkan seolah meremehkan kecerdasan publik. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu teliti memilih produk endorsement, begitu cermat membangun personal branding, bisa sedemikian buta terhadap keuangan rumah tangganya sendiri? Di balik layar, sejumlah sumber dari lingkungan selebriti mulai bersuara pelan. Beberapa mengatakan bahwa Sandra memang hidup dalam buih mimpi yang dibangun Harvey. Ia diberi semua yang ia inginkan, rumah, mobil, baju mewah, liburan ke luar negeri, pesta ulang tahun mewah untuk anak-anak. Dan sebagai balasannya, ia hanya perlu melakukan satu hal, tetap terlihat sempurna. Namun ada pula yang menyebut bahwa Sandra tahu. Ia tahu, tapi memilih tidak bertanya. Ia tahu, tapi menolak untuk memperkeruh suasana. Ia tahu, tapi merasa semuanya sudah terlambat untuk mundur. Dalam suasana sunyi itu, publik mulai menggali arsip-arsip wawancara lama. Di salah satu wawancara tahun 2019, Sandra pernah berkata, "Saya percaya pada rezeki yang datang dari kerja keras dan doa. Saya percaya pada kekuatan keluarga yang jujur." Kata-kata itu kini terasa seperti bumerang. Kejujuran apa yang ia maksud? Kerja keras siapa? Ketika semua yang selama ini ia banggakan rumah, perhiasan, mobil, bahkan mainan anak diduga berasal dari uang kotor hasil korupsi tambang, maka ucapan itu terasa sinis dan menyakitkan. Media mulai tidak ramah. Tajuk berita berubah dari Putri Indonesia yang menginspirasi menjadi Sandra Dewi diduga nikmati uang korupsi suami. Tayangan infotainment mulai membuka file lama, mencari celah dalam hidupnya. Dan di dunia maya, yang dulunya memuja kini justru jadi hakim yang paling kejam. Namun di tengah badai itu, ada sisi lain yang tidak banyak diketahui publik. Seorang jurnalis investigasi dari Jakarta pernah membocorkan bahwa saat pertama kali rumah Sandra digeledah,
Ia menangis histeris, bukan karena kehilangan harta, tapi karena anak-anaknya melihat petugas menyita barang-barang kesayangan mereka. Saya tidak peduli mobil itu mau dibawa kemana, katanya lirih. Tapi tolong jangan buat anak saya takut. Kalimat itu tak pernah masuk berita utama, tak pernah viral, tapi menjadi catatan kecil bahwa di balik semua drama ini, ada sisi manusia yang rapuh dan terluka. Meski begitu, badai belum selesai. Pada Februari 2025, vonis Harvey Muiz dinaikkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 20 tahun penjara. Tim kuasa hukum menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi publik tidak lagi peduli. Mereka ingin keadilan, ingin jawaban, dan sebagian dari mereka masih berharap Sandra Dewi akan bicara. Sampai saat ini, ia belum melakukannya. Barangkali karena ia benar-benar tak tahu harus berkata apa. Barangkali karena ia tahu, apapun yang ia katakan, tak akan pernah bisa membalikan kepercayaan publik. Dan mungkin, karena ia tahu bahwa sebagian dari dunia ini lebih memilih melihat seorang bintang jatuh daripada membiarkannya bersinar kembali di kanal rahasia selebriti, kami selalu berusaha melihat segala sesuatu dari dua sisi antara sorotan publik yang menghakimi, dan kenyataan personal yang tak selalu terlihat. Dalam kasus Sandra Dewi, kami tidak ingin semata-mata menempatkannya sebagai korban, tapi juga tidak ingin buru-buru menyebutnya sebagai pelaku. Karena kenyataannya, posisi seorang istri dalam rumah tangga seperti ini tidaklah sesederhana hitam dan putih. Ia bisa jadi tahu, bisa jadi tidak. Bisa jadi sadar, bisa jadi menyangkal. Bisa jadi menikmati, tapi tidak mengerti konsekuensi jangka panjangnya. Yang jelas, kita sedang berbicara tentang seorang figur publik yang selama hampir 2 dekade membangun citra positif, dan melakukannya dengan konsistensi luar biasa. Sandra Dewi bukan tipe selebriti yang menciptakan sensasi murahan. Ia tidak terlibat dalam skandal cinta segitiga, tidak berseteru dengan rekan artis, tidak pernah terciduk dalam pesta liar atau narkoba. Ia menjalani hidupnya dengan disiplin, memilih pekerjaan secara selektif, menjaga rumah tangganya dengan hati-hati, dan menunjukkan sisi keibuan yang membuat banyak perempuan muda ingin menirunya. Tapi justru karena citranya terlalu sempurna, guncangan ini terasa begitu besar. Masyarakat merasa dikhianati oleh seseorang yang dulu mereka anggap panutan. Perasaan itu muncul bukan semata karena skandal suaminya, tapi karena diamnya Sandra. Karena ia tidak menjelaskan, tidak menjawab, tidak menunjukkan sisi manusiawi yang biasanya membuat kita bisa memaafkan kesalahan seseorang. Dalam posisi publik figur, diam pun adalah pilihan yang berbicara. Dan itu adalah pilihan yang dalam kasus ini berakibat besar. Namun, kami juga menyadari bahwa di balik kemarahan publik, ada sesuatu yang lebih dalam, rasa kecewa. Kecewa karena kisah, dongeng, yang selama ini dipercaya ternyata punya retakan. Kecewa karena putri impian ternyata tinggal di istana dari kaca rapuh. Mungkin ini saat yang tepat untuk bertanya, apakah kita terlalu mudah menaruh ekspektasi tinggi pada figur publik? Apakah kita terlalu percaya pada narasi sempurna yang dibentuk oleh media dan visual media sosial? Dan bagaimana jika sebenarnya Sandra Dewi juga sedang belajar? Belajar tentang kenyataan pahit. Tentang kejatuhan. Tentang kehilangan. Tentang harga dari hidup dalam sorotan. Di kanal ini, kami tidak ingin menghakimi. Kami hanya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dalam. Bahwa di balik setiap senyuman selebriti, ada kompleksitas, ada beban, ada perjuangan. Bahwa kisah para bintang tak selalu ditulis dengan tinta emas, kadang ditulis dengan air mata. Jadi sekarang, kami ingin bertanya pada Anda semua penonton setia kanal Rahasia Selebriti. Apa pendapat Anda tentang Sandra Dewi setelah semua ini? Apakah Anda masih melihatnya sebagai sosok yang menginspirasi? Atau kini ia hanyalah simbol dari glamor yang menyesatkan? Apakah Anda percaya bahwa ia benar-benar tidak tahu menahu soal kekayaan suaminya? Ataukah menurut Anda, Sandra adalah bagian dari sistem diam yang membungkam banyak kebenaran di dunia para elit? Kami ingin mendengar suara Anda. Karena dalam cerita sebesar ini, suara publik juga menjadi bagian dari narasi. Beberapa kisah memang diciptakan untuk membuat kita percaya pada keajaiban. Tentang perempuan sederhana yang akhirnya hidup bahagia bersama pangerannya. Tentang rumah tangga tanpa celah. Tentang keluarga yang tampil serasi di depan kamera, tersenyum di pesta ulang tahun mewah, dan terlihat begitu sempurna di setiap bingkai media sosial. Tapi waktu dan kenyataan selalu punya cara untuk membalik halaman dongeng yang terlalu mulus. Kisah Sandra Dewi bukan sekadar skandal selebriti. Ia adalah cermin dari bagaimana masyarakat kita memperlakukan citra,
betapa mudahnya kita memuja dan betapa cepatnya kita mencela. Ia adalah simbol dari ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap kesempurnaan yang bahkan tidak nyata. Dan ia juga pengingat bahwa di balik setiap kisah yang terlihat ideal, bisa saja tersembunyi lapisan rumit yang tak pernah kita bayangkan. Sandra mungkin tak lagi berada di puncak panggung seperti dulu. Tapi jejaknya tetap kuat dalam ingatan publik. Ia pernah menjadi wajah dari impian banyak perempuan. Ia pernah mewakili harapan tentang kehidupan rumah tangga yang stabil, karir yang bersinar, dan spiritualitas yang tulus. Dan kini, dengan semua cobaan yang datang, kisahnya menjadi lebih dari sekadar cerita manusia menjadi pelajaran tentang jatuh, diam, dan kemungkinan untuk bangkit. Apakah publik akan memaafkan? Hanya waktu yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, Sandra Dewi telah menjadi bagian dari sejarah selebriti Indonesia. Bukan hanya karena senyumannya yang tenang, tapi karena kisah hidupnya yang tak lagi sederhana. Kisah yang pernah membuat kita bermimpi, lalu tiba-tiba membuat kita terbangun. Dan kini, saat lampu sorot mulai redup dan semua kembali ke kesunyian rumah yang tak lagi penuh tawa, kita menyadari. Beberapa rahasia memang tak pernah dimaksudkan untuk diketahui. Tapi sekarang, kamu sudah tahu.